kami memilih bisnis retail, Richeese Factory, dan juga KFC. Kemudian di sini kami akan membahas mengenai latar belakang dari kedua brand tersebut, kemudian dari kedua brand tersebut mana yang lebih unggul di masyarakat, dan ketiga, faktor-faktor pemilihan lokasi dari kedua brand, dan yang keempat, faktor lokasi yang tidak sama dari kedua brand. Yang pertama, latar belakang Richeese Factory. Richeese Factory adalah sebuah jaringan rumah makan siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam gorengnya dimiliki oleh PT Richeese Kuliner Indonesia. Richeese Factory membuka gerai pertamanya di pusat perbelanjaan Paris Van Java, Bandung pada 8 Februari 2011. Richeese Factory berkomitmen untuk terus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan dan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan. Jangan mengenai latar belakang KFC. Latar belakang KFC merupakan sebuah brand waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. KFC dimiliki oleh PT Fast Food Indonesia Tbk, didirikan oleh keluarga Gelal pada tahun 1978, dan pada akhir 2022 perseroan mengoperasikan total 739 gerai dan memperkerjakan sekitar 15.000 karyawan. Komitmen perseroan adalah mempertahankan visi sebagai pemimpin industri restoran cepat saji dengan terus-menerus memberikan kepuasan di wajah konsumen. Berikut merupakan perbandingan brand mana yang lebih unggul di masyarakat. Yang pertama ada, kita lihat dari pendapatan KFC dan juga Richeese pada tahun 2022. Terbukti bahwa Richeese memiliki pendapatan yang cukup besar dibandingkan KFC. Hal tersebut menunjukkan bahwa Richeese lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan KFC. Kemudian di sini terdapat diagram lingkaran yang merupakan hasil riset pasar yang telah kami temukan. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan bahwa Richeese Factory memang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan makanan siap saji yang ditawarkan oleh KFC. Kemudian ada faktor-faktor pemilihan lokasi dari kedua brand. Pertama, faktor aksesibilitas. Kedua restoran cepat saji tersebut sama-sama memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti contoh gambar di atas menunjukkan bahwa keduanya membuka gerai di area yang dekat dengan pemukiman warga, perkantoran, sekolah, dan lainnya yang tentunya dapat diakses oleh kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Kemudian ada faktor visibilitas. Restoran cepat saji tersebut dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Dengan pemilihan lokasi yang tepat itu diharapkan konsumen bisa menjangkau restoran tersebut dengan mudah. Dapat dilihat dari gambar-gambar tersebut bahwa lokasi gerai yang mereka pilih dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang lalu lalang. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi kedua restoran cepat saji ini. Faktor traffic. Kedua restoran cepat saji tersebut sama-sama memilih lokasi di dekat jalan raya dan sangat strategis. Dengan banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terjadinya impulsi buying atau keputusan pembelian secara spontan, dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, misalnya pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, ambulan, dan hambatan lainnya yang terjadi di jalanan, sehingga dapat memberikan peluang besar terjadinya impulse buying atau pembelian secara spontan. Dan selanjutnya, faktor tempat parkir. Dari kedua gambar lokasi restoran cepat saji tersebut, terlihat bahwa restoran tersebut sama-sama memiliki lahan parkir yang cukup luas, nyaman, dan aman, sehingga customer yang berkunjung baik dengan mengendarai kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 tidak perlu lagi memikirkan tempat parkir, karena sudah disediakan lahan dan terkadang terdapat juru parkir yang dapat membantu customer dalam memarkir kendaraannya. Faktor lingkungan. Kedua restoran ini memiliki tempat yang bersih dan nyaman. Selain memperhatikan hal tersebut, restoran cepat saji ini memberikan fasilitas interior yang unik, menarik, dan tersedia wifi gratis untuk konsumen, sehingga konsumen nyaman untuk berkumpul bersama teman, kerabat, maupun keluarga.
Ada juga faktor persaingan. 1. Pemilihan lokasi. Kedua restoran cepat saji tersebut sama-sama memilih lokasi di dekat jalan raya dan sangat strategis dengan banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terjadinya impuls buying atau keputusan pembelian secara spontan. Dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan. Misalnya, pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, ambulan, dan hambatan lainnya yang terjadi di jalanan, sehingga dapat memberikan peluang besar terjadi impulsive buying atau pembelian secara spontan. Selanjutnya, faktor persaingan. 2. Strategi harga. Kebijakan harga yang diberikan oleh Ricis Factory adalah harga sewaktu-waktu bisa berubah. Maksud dari kebijakan ini yaitu harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi meskipun kebijakannya seperti itu, harganya tetap terjangkau, apalagi bagi pelajar. Ricis Factory juga selalu memberikan promosi atau diskon bagi para pelajar untuk setiap hari kerja atau hari Senin sampai Jumat. Maka dari itu, harga terjangkau bagi setiap pelanggannya. Sedangkan KFC juga menerapkan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antaranya dengan memberikan konsumennya paket harga yang menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. Yang ketiga yaitu produk makanan. Kedua restoran tersebut merupakan restoran cepat saji yang menu andalannya adalah ayam goreng yang dibalut dengan tepung. Ricis Factory dan KFC juga ada beberapa menu yang sama seperti French fries, cream soup, ice cream, Coca-Cola. Namun ada hal yang membedakan dari kedua restoran tersebut, yaitu saus yang disajikan Ricis Factory. Terdapat beberapa saus, diantaranya saus keju, saus barbecue yang dapat kita pilih tingkat level kepedasannya. Sedangkan di KFC hanya terdapat saus tomat dan saus pedas. Yang keempat yaitu branding. Slogan Ricis Factory mempunyai slogan atau motto Life is great, just make it better. Artinya mempunyai kekuatan lebih dan keunikan pada saus kejunya. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ricis Factory yaitu dengan melakukan promo-promo tertentu seperti gratis item makanan atau CD, gratis makanan mainan khusus untuk anak-anak yang tidak lain lagi untuk menarik perhatian. Slogan dari KFC di Indonesia adalah jagonya ayam, yang berarti bahwa KFC merupakan pilihan terbaik untuk menikmati ayam goreng yang enak. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh KFC yaitu dengan memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik. KFC juga memanfaatkan media televisi, radio, sosial media untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan, yang tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat penasaran dengan rasa makanan atau minuman yang ditawarkan, terutama untuk menu baru. Yang kelima yaitu kemasan KFC. Kemasan KFC ini berupa wrappers, cups, dan kemasan buket untuk dirancang oleh agensi Widen dan Kennedy Portland yang secara konsisten menerapkan garis merah dan putih sebagai ciri khas brand ini. Pada bagian depan terdapat caption Kentucky Fried Chicken secara lengkap dan juga menambahkan detail wajah Kolonel Sanders. Kemasan Ricis Factory yaitu berupa wrappers, cups, dan kemasan buket yang secara konsisten menerapkan warna merah dan putih sebagai ciri khas brand ini. Pada bagian depan terdapat gambar ilustrasi ayam dan juga terdapat tulisan logo Ricis. Faktor peraturan pemerintah. Selain meminimalkan potensi permasalahan dengan pihak pemerintah di kemudian hari, kesesuaian ini juga bisa memberikan insentif-insentif tertentu bagi pemilik restoran karena sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar pemilik restoran tersebut memiliki lokasi yang berada di wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan kegiatan komersial. Faktor lokasi yang tidak sama dari kedua brand. Dari kedua brand retail tersebut tidak ada perbedaan mengenai lokasi yang dipilih, mulai dari faktor aksesibilitas, faktor visibilitas, faktor traffic, faktor tempat parkir, faktor lingkungan, faktor persaingan, dan juga faktor peraturan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.